Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Halo, kabar semuanya? Baik, bismillah. Nama saya adalah Tias Mamuji. Saya adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya insyaallah ta'ala akan menjelaskan artikel saya yang berkaitan dengan fisika inti lanjutan. Nah, di sini tugas ini untuk memenuhi mata kuliah fisika inti lanjutan yang diampu oleh Ibu Ainurlela MA MSI. Oke, baik, kita mulai saja. Nah, insya Allah Ta'ala kita akan membahas tentang artikel mengenal sinar X, teknologi dan penggunaannya dalam ilmu fisika dan medis. Nah, mungkin di antara kita sudah nggak asing nih teman-teman mengenal kata dari sinar X. Nah, yuk langsung aja kita kepoin. Apa sih sinar X itu? Nah, di sini kita dapat ketahui nih teman-teman. Sinar X sendiri itu adalah merupakan jenis radiasi ya elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat pendek. Nah, sinar X ini sendiri ditemukan oleh Wilhelm Röntgen, atau nama lengkapnya Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Nah, penemuan ini membawa banyak sekali perubahan, terutama di dalam bidang ilmu fisika dan dunia medis. Nah, dalam artikel ini kita akan membahas eh, cara kerja dari sinar X sendiri serta bagaimana penggunaannya dalam kedua bidang tersebut. Oke, kita langsung aja ya. Check it out. Nah, yang pertama kita bahas terkait dengan cara kerja dari sinar X sendiri. Nah, untuk sinar X eh, dihasilkan dengan cara em, yaitu menembakkan elektron yang memiliki energi yang tinggi ke target logam, contohnya seperti tungsten. Nah, ketika elektron ini menabrak target dua jenis radiasi, maka akan muncul dua jenis radiasi atau terbentuk dua jenis radiasi, yaitu yang pertama adalah radiasi Bremsstrahl Bremsstrahlung Bremsstrahlung dan yang kedua ada radiasi karakteristik. Nah, apa sih itu radiasi Bremsstrahlung? Nah, radiasi itu yakni terjadi ketika elektron yang dipercepat melambat setelah mendekati inti atom. Nah, kemudian selanjutnya yaitu radiasi karakteristik. Apa itu radiasi karakteristik? Yaitu radiasi yang terjadi ketika elektron dalam atom target dipindahkan ke kulit atom yang lebih rendah. Nah, jadi kita tahu cara kerja dari sinar X sendiri yaitu ketika elektron yang berenergi tinggi menabrak targetnya. Ya, contohnya seperti logam tungsten, maka akan terjadi dua jenis radiasi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita dapat menentukan nih eh, energi foton sinar X. Nah, caranya untuk menghitungnya adalah kita menggunakan rumus E, yaitu urutan foton dalam satuan joule. Energi foton dalam satuan joule, afwan, sama dengan H itu adalah konstanta Planck dengan besarnya 6,626 kali 10 pangkat min 34
Joule sekon dikali frekuensi sinar X atau F. Nah, dari prinsip kerja ini, sinar X itu memiliki kemampuan untuk menembus berbagai bahan. Nah, contohnya termasuk tubuh manusia, sehingga bisa digunakan dalam berbagai aplikasi penting di dalam bidang medis dan fisika. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ya ke dalam penggunaan sinar X. Nah, di dalam ilmu fisika. Nah, dalam bidang fisika, sinar X sering digunakan untuk mempelajari konstruktur atau struktur materi pada tingkat yang kecil atau mikroskopis, khususnya dalam teknik difraksi sinar X. Nah, kemudian para ilmuwan menggunakan teknik ini untuk mengetahui jarak antar lapisan atom dalam suatu material. Nah, jadi ini fungsi dalam fisika ya, teman-teman. Nah, untuk kita dapat mengetahui nih jarak antar lapisan atom dalam suatu material, nah, kita bisa menggunakan formula atau rumus yaitu ini urutan puncak difrasi dikali lambda atau panjang gelombang sinar X sama dengan 2 dikali jarak antar lapisan atom D, kemudian sin theta yaitu sudut difraksinya. Nah, dengan rumus ini kita dapat membantu dalam penelitian tentang struktur kristal dan material. Nah, jadi dengan rumus ini membantu para ilmuwan ya untuk mengetahui yaitu tentang struktur dari kristal ataupun material tertentu. Nah, ini sekilas aja ya teman-teman, tapi masih banyak lagi penggunaan sinar X di dalam ilmu fisika. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam penggunaan dunia medis, di dunia medis. Nah, mungkin kita nggak asing mendengar kata ronsen, kalau kecelakaan ya patah tulang itu di ronsen. Nah, ternyata ronsen itu adalah salah satu sumbangsih dari manfaat penggunaan radiasi sinar X loh teman-teman. Nah, di sini akan kita bahas nih tiga alat medis yang memanfaatkan penggunaan sinar X. Yang pertama ada namanya radiografi. Apa itu radiografi? Nah, yaitu alat yang menggunakan teknik yang memanfaatkan sinar X untuk menghasilkan gambar organ dan bagian tubuh seperti tulang dan jaringan yang lunak. Selanjutnya, di dalam alat radiografi ini sangat membantu dalam mendiagnosis patah tulang nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman patah tulangnya bisa di ronsen atau diketahui dengan radiografi. Nah, penyakit paru-paru. Kemudian tadi setelah patah tulang ada yang namanya penyakit paru-paru juga. Dia juga mendiagnosis penyakit paru-paru dan masalah lainnya. Ini contoh alatnya atau hasil dari alatnya ini teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kiri. Nih, ini gambaran dari gigi ya, ronsen dari gigi. Kemudian ada namanya selanjutnya yaitu CT scan atau tomografi komputer. Nah, CT scan sendiri CT scan sendiri menggunakan prinsip sinar X untuk membuat gambaran tubuh dalam bentuk irisan horizontal nih. Contoh alatnya teman-teman. Nah, ini ya contoh alatnya dari CT scan sendiri. Nah, hasilnya adalah gambar tiga dimensi yang lebih detail. Nah, fungsinya adalah untuk mendeteksi tumor, penyakit jantung, dan kelainan lainnya. Nah, yang ketiga adalah radioterapi. Nah, di sini alat radioterapi memanfaatkan sinar X dengan energi yang tinggi yang berfungsi dalam pengobatan kanker untuk menghancurkan sel kanker atau mengecilkan tumor, teman-teman. Nah, proses ini melibatkan paparan tubuh pada dosis radiasi yang yang tinggi yang diarahkan langsung ke sel kanker. Nah, hal ini guna untuk meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat di sekitar tumor. Nah, ini tadi tiga alat yang memanfaatkan uh, dari radiasi sinar X. Masya Allah ya, teman-teman. Manfaat dari sinar X sangat banyak sekali. Oke, kita lanjut selanjutnya adalah. Nah,
Selain tadi ada manfaatnya, ternyata teman-teman, sinar X juga berbahaya dan memiliki dampak terhadap pengguna, baik pengguna ataupun yang menggunakannya, teman-teman. Nah, meskipun sinar X bermanfaat, paparan radiasi yang sangat berlebihan dapat membahayakan kesehatan. Paparan jangka panjang dapat merusak sel dan meningkatkan resiko terkena kanker. Widih, bahaya banget gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman di sini kita akan membahas nih 5 dampak dari penggunaan sinar X dalam dunia medis. Nah, yang pertama ada kerusakan sel DNA. Nah, paparan radiasi sinar X dapat merusak struktur sel DNA, sel dan DNA. Nah, dalam tubuh. Nah, radiasi ini berpotensi menyebabkan mutasi genetik yang bisa memicu berbagai gangguan kesehatan. Serem banget ya, teman-teman. Nah, yaitu termasuk kanker, terutama jika paparan terjadi dalam dosis yang sangat tinggi atau berulang kali. Insya Allah ya, oleh karena itu kita harus memperhatikan dalam penggunaan sinar X ini ya teman-teman, agar tidak terlalu berlebihan menggunakan dosisnya. Oke, selanjutnya ada resiko kanker nih. Padahal tadi di awal kita udah bahas manfaat alat-alatnya ya, yaitu untuk mengecilkan, meminimalkan pergerakan dari kanker atau tumornya sendiri, membunuh sel-sel kanker. Nah, ternyata paparan radiasi dari sinar X dalam jumlah yang besar atau dalam jangka waktu yang lama itu dapat meningkatkan risiko kanker loh teman-teman, terutama pada jaringan yang sensitif terhadap radiasi seperti kulit, kemudian ada paru-paru dan sumsum tulang. Jadi, bukan hanya sebagai meminimalkan tumor atau membunuh atau mematikan sel kanker, ternyata penggunaan dari sinar X sendiri itu dapat menimbulkan risiko kanker. Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Oleh karenanya kita berlindung dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya. Efek yang ketiga adalah efek jangka panjang pada anak dan janin. Nah, di sini anak-anak dan janin itu ternyata teman-teman lebih rentan terhadap dampak radiasi karena sel-sel mereka sedang aktif berkembang. Jadi mereka sedang dalam pertumbuhan. Setelah serta paparan radiasi selama kehamilan dapat menyebabkan penggunaan pertumbuhan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Adapun yang pertama ada cacat dari lahir atau cacat lahir atau bahkan mengalami keguguran. Nah, ini adalah dampak yang sangat-sangat mengerikan ya teman-teman bagi anak dan ibu yang sedang mengandung atau hamil. Oleh karenanya, ini disarankan untuk tidak dilakukan kepada anak radiasi sinar X atau ibu yang sedang mengandung atau yang sedang hamil. Kemudian ada efek akut. Di sini ada dua, ada burn dan eridema. Eridema. Nah, apa itu? Nah, pada kasus paparan dosis yang sangat tinggi, seperti pada prosedur medis yang intensif, kulit dapat mengalami kerusakan, baik itu sementara ataupun permanen, seperti luka bakar radiasi, yaitu radiation burn, atau kemerahan, eridema. Nah, jadi kalau eridema itu kemerahan, kalau dia luka bakar itu dia radiasi burn. Nah, selanjutnya ada resiko pada operator dan tenaga medis. Jadi maksudnya resiko pada operator ini adalah resiko pada si dokternya nih, pada dokter dan tenaga medis lainnya. Jadi para pengguna, kalau tadi kan dia itu dampak terhadap ke pasiennya. Sekarang ke para penggunanya nih teman-teman. Ternyata eh, tenaga medis yang sering terpapar sinar X seperti ahli radiologi atau teknisi radiologi memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi jika tidak menggunakan pelindung serta memadai pelindung yang memadai, maksudnya itu sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh lembaga tersebut ya teman-teman. Contohnya itu seperti ada apron timbal, pelindung leher, dan perisai radiasi. Oleh karenanya ini adalah
dampak ya terhadap pengguna ya atau operator atau dan tenaga medis. Oleh hendaknya kita harus memakai alat yang safety dan lengkap ketika kita ingin menjalankan eh, proses sesuai dengan prosedurnya. Nah, selain tadi ada dampak dari penggunaan sinar X, ternyata ada nih beberapa cara untuk meminimalkan resiko penggunaan sinar X dalam dunia medis. Nah, di sini kita akan bahas ada 5 poin penting. Yang pertama adalah mengatur dosis radiasi nih, teman-teman. Nah, di sini dengan dosis radiasi yang dapat kita sesuaikan hal ini agar serendah mungkin untuk mendapatkan hasil diagnostis yang dibutuhkan. Jadi dosisnya itu kita minimalkan ya teman-teman agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang udah kita jelaskan di sebelumnya. Oke, selanjutnya apa? Kemudian menggunakan pelindung radiasi. Nah, tadi juga udah kita singgung sedikit di poin 5 terhadap dampak. Nah, pasien dan tenaga medis harus menggunakan alat pelindung ya, seperti apron timbal atau perisai radiasi selama prosedur berlangsungnya suatu kegiatan tersebut. Kemudian menghindari paparan yang tidak perlu. Nah, pemeriksaan sinar X ini hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan ya, teman-teman. Jika benar-benar diperlukan, maka ini nggak apa-apa sih kita menggunakan sinar X. Eh, nah, karena apa? Jika ada alternatif lain, maka disarankan untuk menggunakan alternatif lain untuk mendiagnostik lain gitu, atau untuk menggunakan cara lain sebelum kita menggunakan sinar X. Jadi ini jalan yang terakhir ya teman-teman. Kemudian kita lakukan pemantauan dan pemeliharaan alat. Nah, kenapa? Karena sama kayak kita memiliki sepeda motor ya teman-teman. Kalau sepeda motor kita hanya kita gunakan saja tanpa ada perawatan, tanpa ada ganti oli, maka yang terjadi adalah motor kita akan berasap ya teman-teman. Sama seperti alat alat dalam dunia medis seperti itu juga. Jadi mereka juga butuh pemantauan, pemeliharaan dan perawatan agar apa? Agar alat tersebut dapat bekerja dengan optimal. Nah, kemudian yang terakhir adalah melindungi populasi yang rentan atau rentan itu maksudnya apa nih? Nah, maksudnya adalah yaitu pada anak dan ibu hamil ya teman-teman. Jadi paparan radiasi itu harus sangat dibatasi atau bahkan dihindari jika memungkinkan. Jadi untuk melindungi ya populasi yang rentan maka radiasi sinar X atau penggunaan sinar X itu harus dihindari dari anak-anak dan ibu yang sedang hamil atau mengandung. Nah, kemudian dengan hal-hal ini maka kita dapat meminimalkan nih penggunaan sinar X dan dapat meminimalkan risiko dari dampak yang ditimbulkan oleh sinar X sendiri. Itu ya teman-teman, selain tadi dia memiliki manfaat yang besar, dia juga memiliki eh, resiko yang besar juga. Sama seperti ini adalah contoh ya teman-teman, contoh ketika kita sholat di Masjidil Haram atau Nabawi, Masjid Nabawi, maka pahala sholatnya itu besar. Namun ingat, perjuangan kita untuk ke sana juga besar, biayanya besar, capeknya juga luar biasa. Nah, maka Allah balas dengan pahala yang besar juga. Sama seperti alat yang medis yang digunakan. Dia memiliki yang manfaat yang sangat besar ya sinar X. Tapi di balik manfaat itu dia juga memiliki kekurangan, yaitu dampak yang membahayakan tubuh kita yang sangat besar juga. Jadi ini adalah timbal balik ya teman-teman. Ada keuntungan dan ada kerugian. Nah, oleh karenanya kita simpulkan nih. Ya, sinar X kan tadi telah memberikan kontribusi yang besar dalam bidang fisika ataupun medis. Nah, yang pertama dalam fisika nih, sinar X itu membantu untuk memahami struktur materi pada level atom. Nah, sedangkan dalam dunia medis, sinar X ini dapat digunakan untuk mendiagnosis dan pengobatan yang lebih akurat. Namun,
Hal ini yang perlu kita garis bawahi, teman-teman. Penggunaan sinar X itu harus tetap diperhatikan dengan cara yang cermat untuk menghindari paparan radiasi yang berlebihan, agar kita tidak terjadi iritasi dengan kulit ataupun kulit kita terbakar dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan yang udah menyimak videonya sampai akhir. Thank you.